Tuhan kita luar biasa, amin. Mari sengaja kita bangkit berdiri saudara. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang akan siap menerima berkat Tuhan. Amin. Yang siap menerima berkat Tuhan, lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Inilah setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Membawa hati kami untuk memuji dan menyembah. Kami percaya di saat kami menyembah Engkau hadir di tempat ini. Engkau bertata di atas pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan, inilah setiap kami, kerinduan kami. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Biarlah hanya nama Tuhan yang diagungkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Mari setiap kita siap memuji katakan amin. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan kita. Siap untuk mengagungkan Tuhan kita. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kasih tahu kepada kiri kananmu, Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Amin. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu setia menjagaku.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan, hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersyukur pada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di bergoncang, gunung-gunung terancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, dengan suara-suara bagi Tuhan dia. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara kota perlindungan. Kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di bergoncang, gunung-gunung terancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku hatiku percaya, walaupun di bergoncang, gunung-gunung terancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Haleluya, dalam segala pujian, segala pengagungan hanya bagi Yesus, kota perlindungan kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung terancam, namun kasih setiamu tak
Dia Tuhan yang sungguh mengasihi setiap hidup. Karena pada malam ini kita datang untuk menyembah Dia. Terima kasih Yesus. Karena Dia Tuhan yang layak kita tinggikan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik. Panggil Dia Yesus. Yesus, namamu indah, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku akan pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi kita menyembah Dia. Yesus, kau sungguh baik. Katakan Yesus, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, kau sungguh baik. Ini memanggil Engkau Yesus, namamu indah. Yesus, katakan ku cinta kau, selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan rajaku. Segenap jiwa dan nafasku, ku menyembah Dia sejak hidup. Menyembah Yesus hidup. Dan
mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, Kita selalu ku sembah. selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semula dikatakan, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, selalu ku sembah. selalu sembahmu. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Mari kita bagi-bagi dikatakan ku mau memujimu. memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya lagi-lagi ku mau
Haleluya, haleluya. Malam ini hanya satu nama yang kami tinggikan, Yesus Kristus Tuhan, yang kami tinggikan, yang kami agungkan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Hina makaraya labaraya lab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 a. Hina makaraya labasanaya labu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu di tempat ini. Kami bersyukur kehadiran-Mu di rumah-rumah. Kami percaya Engkau melakukan perkara yang dahsyat, yang luar biasa atas kehidupan setiap kami. Ketika kami duduk diam di bawah kaki-Mu, kami percaya ada terobosan terjadi bagi kehidupan kami. Karena Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, sanggup melakukan segala perkara. Kami bersyukur kepada Engkau. Sorakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Urapi kami di tempat ini. Urapi setiap yang di rumah-rumah. Sehingga kebenaran firman disampaikan. Kami mengalaminya. Iman kami bertumbuh. Kekuatan kami dapatkan. Pemulihan kami dapatkan. Kesembuhan kami dapatkan. Mujizat terjadi. Urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang boleh Engkau izinkan untuk men-sharekan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Katakan sama-sama. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Dahsyat. Haleluya. Sebelum duduk katakan sebelah atau belakangnya, engkau dikasihi Tuhan. Engkau dikasihi. Silakan duduk. Ya, kita beri tepuk tangan bagi semua pemuji pemusik. Haleluya. Shalom. Wah, luar biasa. Amin. Siap diberkati? Siap menjadi pelaku firman? Haleluya. Saya percaya semua orang yang hidup di dunia ini tak pernah yang namanya tidak pernah mengalami masalah. Benar? Semua orang pernah mengalami masalah. Masalah sakit, penyakit, penderitaan, pergumulan. Semua tantangan kita akan hadapi. Betul nggak saudara? Karena kita masih diselimuti oleh masalah, puji Tuhan berarti kita masih hidup. Amin. Kalau hidup kita diselimuti oleh masalah berarti kita masih hidup. Kalau diselimuti oleh tanah berarti udah mati. Betul nggak saudara? Kalau diselimuti oleh wijen berarti ondol. Ondol ya? Apa itu onde-onde ya? Siap-siap dimakan orang itu. Amin. Jadi jangan takut masalah, amin. Kenapa jangan takut masalah? Karena kita punya Tuhan yang ahli mengubah masalah menjadi berkat. Amin. Berbicara tentang masalah penderitaan tak seorang pun yang mau. Tetapi itu akan datang dalam kehidupan kita. Tanpa kita undang. Tanpa permisi dia akan datang ke dalam kehidupan kita. Dan kita mengusirnya pun tidak mampu. Hadapi dengan kerendahan hati, dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Saya percaya kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Oleh karena banyak masalah, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan menjadi tawar hati, menjadi kecut, menjadi kecewa, dan tidak lagi membangun hubungan intim dengan Tuhan. Betul nggak saudara? Mereka semakin menjauh dari Tuhan.
Semakin menjauh dari ibadah-ibadah. Ibadahnya kadang-kadang, baca firman-Nya kadang-kadang. Terus melayani Tuhan juga kadang-kadang. Semua serba kadang-kadang. Kecuali makan dia. Enggak kadang-kadang. Katakan sebelahnya, aku tahu tuh siapa. Amin. Haleluya. Jadi saudara, sekalipun banyak masalah, jangan undur, jangan menyerah. Tetap fokus kepada Tuhan. Mata kita tetap tertuju kepada Yesus. Saya percaya ketika kita tertuju kepada Yesus, respon hati kita benar, kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Haleluya. Kalau saudara meresponi dengan hati yang negatif, saudara tidak mampu bertempur dalam kehidupan ini. Saudara pasti akan kalah. Dan saudara akan lemah. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita mengandalkan kepada Tuhan, kita intim dengan Dia, saya percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita sanggup melawan semua pertempuran yang diizinkan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu responlah dengan hati yang benar. Ketika kita respon dengan hati yang benar, saya percaya kita akan tetap kuat. Semakin hari kita akan semakin kuat. Asalkan fokus mata hati kita tetap fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah tersebut. Amin. Kita buka firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Korintus 3, 12 dan 13. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak. Ada perbedaan yang sangat jauh antara kayu dengan rumput dan jerami. Dengan emas dan perak. Kalau emas dan perak semakin dibakar semakin murni. Saya berharap setiap kita seperti emas dan perak kerohanian kita. Semakin ditempa oleh masalah, semakin datang dihimpit oleh masalah, kita akan keluar sebagai pemenang. Dan hidup kita akan seperti emas, memancarkan kilauan Kristus di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Oleh karena itu harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kita sendiri, kita tidak mampu. Lewat ujian masalah diizinkan. Seharusnya mendorong kita semakin bergaul, semakin intim dengan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Sehingga hidup kita akan melekat kepada Dia. Ketika kita melekat kepada Dia, saya percaya ada hikmat Tuhan yang dicurahkan dalam hidupmu. Sehingga kita sanggup menghadapi semua tempaan, semua masalah, semua persoalan, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bagaimana supaya kita tetap kuat menghadapi kesukaran-kesukaran yang ada? Semua itu tergantung pada pondasi kehidupan kita. Amin. Tema malam ini, keintiman membawa kita terobos di masa sukar. Amin. Keintiman membawa kita terobos di masa sukar. Kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang masa banyak kesukaran yang terjadi. Amin. Haleluya. Oleh karena itu jangan takut. Sekalipun ada kesukaran, ada penderitaan, kita fokus kepada Tuhan. Yang pertama, bangun persekutuan karib dengan Tuhan. Dan tinggal di dalam firman-Nya. Amin. Ketika kita bangun persekutuan karib dengan Tuhan dan intim dengan firman-Nya, yang pertama kita mendapatkan perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Di dalam Mazmur 91 ayat 1 dikatakan demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Firman ini memberi kita tahu bahwa kita yang duduk dalam lindungan maha tinggi, berarti kita yang selalu intim dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, selalu nempel dengan Tuhan, maka ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Amin. Penyakit sampar yang busuk tidak akan mendekati engkau. Amin.
Sebab di dalam ayat 5 berkata demikian, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Malam berbicara hal-hal yang tidak baik, kita tidak nampak. Semua yang kita tidak nampak, semua yang tidak bisa kita prediksi, kita tidak usah takut. Amin. Terhadap panah yang terbang di waktu siang hari, kita juga tidak usah takut. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Haleluya. Nah, di ayat 6 berkata demikian. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di ayat 7 ya, 6 ya. Penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular, yang mengamuk di waktu petang. Semua itu tidak usah takut. Amin. Firman Tuhan bahkan berkata demikian. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa saudara dan saya. Yang penting kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ada perlindungan yang sempurna. Segala kesukaran, segala sakit penyakit menular, virus corona tidak akan menimpa saudara. Amin. Sekalipun diizinkan oleh sakit penyakit, saya percaya ada maksud Tuhan yang sempurna di balik semua sakit penyakit. Ada pesan Tuhan yang dahsyat atas hidupmu. Yang percaya katakan amin. Di ayat 10 berkata demikian, mara petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Di dalam rumahmu tidak ada yang membahayakan. Amin. Bangun persekutuan dalam Tuhan. Intim selalu dengan Tuhan. Maka kehidupan kita, seisi sekeluarga kita ada perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Segala jalanmu ada malaikat Tuhan yang membentengi. Amin. Oleh karena itu jangan takut. Amin. Sekalipun firman ini berkata ada malaikat membentengi, jangan sembrono untuk pakai motor, pakai mobil saudara. Amin. Jangan bilang, firman Tuhan berkata ada malaikat yang menjagai, lalu engkau tancap gas. Lampu merah pun tancap. Itu jangan saudara. Itu melanggar. Amin. Haleluya. Di dalam ayat 14 berkata demikian. Sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkannya. Haleluya. Saudara percaya Tuhan akan meluputkan engkau dari segala penderitaan. Dari segala bahaya. Amin. Haleluya. Tuhan akan meluputkan karena Tuhan menyertai engkau dalam kesasakan, dalam penderitaan, dalam segala sesuatu. Ada Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Oleh karena itu, selangkah pun jangan mundur. Katakan sebelahnya, jangan mundur selangkah pun. Amin. Haleluya. Wow, luar biasa katakan. Ya. Bila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakanmu. Amin. Wah, betapa bangganya kita. Tuhan Yesus memuliakan kita. Dia menyertai kita. Bahkan dia melindungi kita. Bahkan dikatakan dengan panjang umur dia kenyangkan saudara dan saya. Apa yang saudara khawatirkan? Coba tanya sebelahnya, Tuhan kenyangkan. Amin. Oleh karena itu tak usah khawatir. Amin. Haleluya. Ketika kita intim dengan Tuhan, yang kedua ada kekuatan. Tadi ada perlindungan yang sempurna. Sekarang ada kekuatan. Amin. Orang yang intim dengan Tuhan, tinggal di dalam firman-Nya, ada kekuatan yang luar biasa. Yesus berkata, ia sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Ada kekuatan. Amin. Ketika datang air banjir menghadang rumah itu tetap kokoh. Berarti ketika kita intim dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, semua masalah persoalan boleh datang, kita tetap kokoh untuk menghadapinya. Kita tidak akan goyah karena ada kekuatan yang turun atas engkau. Amin. Haleluya. Yes, amin. Di dalam Lukas 6 ayat 47 berkata demikian. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan.
Ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Itulah saudara dan saya membangun rumah rohani kita di atas batu karang, yaitu di dalam Yesus Kristus, bukan di pasir. Kalau pasir kena air, kena ombak, dia bergeser, tidak tahan. Kalau kita bangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus, saya jamin saudara tidak akan goyah. Mau angin badai sebesar apapun, saudara tetap kokoh. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dengan mengandalkan kekuatan sendiri, saya jamin saudara tidak akan mampu. Stres. Lama-lama depresi. Lama-lama kecewa, menjauh dari Tuhan. Tetapi sebaliknya kalau kita mengandalkan Tuhan, saudara akan semangat di dalam Tuhan. Engkau akan terus maju, engkau akan dibawa terus naik menjadi kepala, bukan ekor. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Yesus. Yesus. Dahsyat. Dahsyat. Langkah kedua untuk terobos di masa sukar. Miliki respon hati yang benar. Ketika kita memiliki hati respon yang benar menanggapi segala masalah, saya percaya kita akan seperti dua pengintai. Saudara ingat dua pengintai siapa? Yosua dan Kaleb. 10 pengintai berkata demikian. Kita lihat firman-Nya dulu. Bilangan 13 ayat 27. Ini 10 pengintai yang berkata. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami? Berarti Musa yang suruh mereka pada waktu itu. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan ini dah hasilnya memang baik. Itu negeri yang engkau suruh saya ngintai memang bagus, subur. Ya, nah, dikatakan hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Terus tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Selanjutnya berkata demikian. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar yang busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah negeri yang memakan penduduknya. Wow, memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Saya berharap kita tidak melihat diri kita belalang. Amin. Kita melihat diri kita adalah pahlawan yang gagah berani, gagah perkasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Dikatakan juga kami seperti belalang, aduh kasihan. Tetapi dua pengintai respon dengan hati yang benar. Kita lihat, kita baca di dalam bilangan 13 ayat 30. Dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Tadi yang kita baca itu semua firman itu tidak. Kata dua orang ini tidak. Tidak demikian. Kenapa dia berani tidak? Karena dia melihat dengan cara pandang Tuhan. Dia respon dengan hati yang benar. Amin. Kita harus begini. Harus seperti dua pengintai ini. Ketika banyak persoalan, banyak himpitan, banyak intimidasinya datang. Kita katakan tidak. Karena Tuhan kita lebih besar. Amin. Haleluya. Tidak dibilang kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Demikianlah kita harus mengucapkannya. Kita akan mengalahkan semua masalah. Kita akan mengalahkan semua penderitaan. Kita akan maju. Kita akan menduduki semua persoalan hidup kita. Kita akan keluar sebagai pemenang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, dikatakan 14 ayat 8. Bilangan 14 ayat 8 dikatakan demikian.
Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya. Ini yang ayat 9 ini mantap. Katakan mantap. Hanya janganlah berontak kepada Tuhan. Katakan sebelahnya, jangan berontak dengan Tuhan. Amin. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Katakan jangan takut. Di dalam Alkitab dikatakan ada 365 kali berkata jangan takut, jangan takut. Setiap hari 1 kali jangan takut Tuhan bilang. Coba tanya sebelahnya, Anda takut enggak? Jangan takut, amin. Haleluya. Jangan takut dia bilang ya. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Katakan kita telan habis. Artinya semua masalah boleh datang, semua persoalan boleh datang, semua penderitaan boleh datang. Kita hadapi, dia akan kalah, kita telan habis. Amin. Haleluya. Kenapa kita bisa telan habis? Karena kita punya Yesus yang dahsyat. Yesus dahsyat. Amin. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Ada Tuhan menyertai setiap kita. Dia Allah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dan tidak pernah membiarkan saudara untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang selalu intim dengan dia. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tadi mereka bawa berita-berita yang menakutkan. Sekarang saya mau tanya, jadi hari-hari ini berita apa yang saudara sampaikan kepada orang-orang sekelilingmu? Coba tanya, berita apa? Ya? Jadi jangan kita menyampaikan berita yang menakutkan, yang mengerikan, yang melemahkan, yang mengecewakan. Jangan saudara. Saudara yang jangan kira, saudara dengar, di sana ada orang bertengkar, rumah tangganya kacau. Di sana ada orang kena sakit penyakit, mati. Saudara ngomong, lalu saudara WA kepada keluarga, WA kepada teman-teman, saudara forward kepada semua teman-teman saudara. Jangan saudara kira mereka akan dikuatkan. Mereka tambah lemah. Yang kecewa tambah kecewa. Yang cemas tambah cemas. Yang khawatir tambah khawatir. Jadi jangan biasakan. Amin. Jadi apa yang saudara bagikan hari-hari ini? Kemenangan, damai sejahtera, sukacita, ada kemenangan. Dalam Yesus kita keluar sebagai pemenang. Dalam Yesus ada pertolongan, ada penghiburan. Itu yang kita sampaikan. Jangan saudara, mereka sudah takut setengah mati lalu saudara WA-kan. Belum tentu itu benar. Membuat mereka semakin takut, semakin kacau. Jadilah anak Tuhan yang selalu memberitakan kabar baik. Kabar tentang Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mungkin pikir kita beritakan, kasih tahu supaya mereka waspada. Tahu-taunya mereka tambah lemah saudara. Betul nggak? Ketika saudara dengar, ini hati lagi galau, lagi kacau, lagi cemas. Ditambah berita dari teman, kan tambah cemas. Betul nggak saudara? Ada ya yang tambah kuat. Ada masalah sana, saya lebih kuat. Saya percaya nggak ada. Betul? Yang ada ya, aduh di sana kena, aduh di sini kena, tambah cemas. Kan begitu. Jadi jangan saudara WA-kan. Amin. Jangan sebarluaskan. Itu belum tentu benar. Amin. Kenapa jadi marah-marah?
Jadi saudara pastikan kita sampaikan kabar baik yang hari-hari ini dunia membutuhkannya. Amin. Keluarga kita membutuhkan kabar baik. Teman-teman kita membutuhkan kekuatan. Itu yang kita sampaikan. Yesus baik. Yesus mati demi mereka. Yesus sudah mati menanggung segala sakit penyakit mereka. Itu yang kita sampaikan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Haleluya. Amin. Amin. Tadi pagi agak slow, agak enak. Ini malam agak marah sedikit. Nggak apa-apa. Biar kita bangkit. Biar kita siap sedia. Biar kita tidak ngantuk. Karena kita tidur bukan tidur di gereja. Betul? Di gereja kita dengar firman Tuhan. Memuji Tuhan. Amin. Langkah ketiga untuk terobos di masa sukar. Membentengi diri dengan firman Tuhan. Amin. Ketika kita membentengi diri dengan firman Tuhan dan melekat kepada Tuhan, itu kunci kemenangan untuk kita terobos segala persoalan, terobos segala pencobaan. Kita akan menang. Amin. Haleluya. Jadi ucapkan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Amin. Bukankah ketika Yesus dalam pencobaan di padang gurun selalu dia pakai firman Tuhan? Kalau saudara tidak percaya, kita buka Matius 4 ayat 3. Matius 4 ayat 3 berkata demikian. Ini Yesus lagi puasa 40 hari, 40 malam. Lalu datanglah si pencobaan itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, Yesus menjawab, ada tertulis. Apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar mulut Allah. Jadi hari-hari ini saudara ucapkan firman Tuhan. Ketika kita diintimidasi oleh hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang menakutkan, firman yang keluar. Orang bilang, kamu punya usaha, sudah lemah, sudah tidak ada pelanggan. Bentengi firman. Manusia hidup bukan dengan roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Yesus. Haleluya. Lalu pencobaan kedua, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bangunan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Ini sebab ada tertulis ini kata siapa? Iblis. Jadi iblis saja tahu ada tertulis, ada firman demikian. Jangan sampai kita anak Tuhan tidak tahu ada firman dan demikian. Amin. Jangan sampai kita nggak tahu, di mana ya firman Tuhan? Adakah? Masa kita ke dokter begini, dokter gigi bilang begini, sebentar ya saya lihat dulu obatnya jam bagaimana. Kita kabur kalau dokter begitu. Betul nggak? Jadi saudara jangan kalah dengan iblis. Iblis saja tahu ada tertulis, dikatakan ada tertulis apa? Mengenai engkau, jika mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab, ada tertulis pula. Apa itu? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Amin. Jadi hari-hari ini kita jangan coba-coba mencobai Tuhan. Amin. Haleluya. Sudah tahu itu dosa, masih dicoba-coba. Sudah tahu itu nggak boleh, masih dicoba-coba. Katakan sebelah jangan begitu. Amin. Haleluya. Terus di ayat 8-nya berkata demikian. Karena Yesus ini 3 kali dicobain. Dan iblis membawanya, yaitu Yesus, pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperhatikan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus berkata demikian, nyala iblis. Terus
Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Sebab hanya Yesus yang layak disembah. Kalau hari-hari ini ada orang yang mengajak saudara terikat oleh keadaan dunia, terikat oleh hal-hal materi di dunia, enyalah. Amin. Jangan diajak sampai terikat, sampai kita datang kepada Tuhan di nomor 2 kan. Tetap Tuhan nomor 1, amin. Kita mau dagang, mau bisnis, oke, itu semua bagus. Jangan sampai kita oleh hal-hal di dunia ini, oleh materi, menggeserkan posisi Tuhan menjadi belakang. Kalau ada begituan, katakan, enyalah iblis. Jangan kamu marah sama orang yang ngajak kamu, nanti bisa ditempeleng. Cukup di dalam hati. Amin. Karena engkau enyalah iblis, kamu katakan dia iblis. Pasti ditonjok. Jangan saudara. Amin. Haleluya. Perkatakan firman. Karena firman itu dahsyat. Haleluya. Dan dalam firman ada kuasa. Ada terobosan. Ada kelepasan. Ada pemulihan. Ada kemenangan. Amin. Haleluya. Saya ada cerita kesaksian sedikit. Kebetulan ini pemimpin sel kami yang ada di gereja ini. Temannya lagi sakit. Mengalami 1 tahun lebih sakit jantung. Dia sudah kecewa. Tidak ada harapan. Lalu dia cari dokter di seluruh Indonesia. Hanya 1 dokter yang ahli yang terbaik. Dan dia putuskan mau dioperasi. Itu harganya 500 juta. Sangat mahal. Tetapi pada waktu dia ke rumah sakit, didorong masuk ke ruang operasi, tim dokternya, pemimpin dokternya, dia merasa ada kelainan yang dia selama itu dia prediksikan penyakitnya. Dia merasa, kok ini aneh? Kenapa bisa aneh? Karena sebelumnya pemimpin sel ini sudah sering berdoa dengan dia, dengan istrinya maksudnya. Dia berdoa, mereka berseru kepada Tuhan. Lalu pada ruang operasi, dokter mau operasi, dia merasa ada sesuatu yang beda. Lalu didorong keluar, distigen lagi. Ternyata tidak ada penyakit yang dia prediksikan sebelumnya. Kenapa bisa kejadian demikian? Yesus sanggup mengubah segala sakit penyakit menjadi kesembuhan. Amin. Mujizat luar biasa. Amin. Haleluya. Terjadi itu orangnya masih hidup di Jakarta. Ini bukan cerita, kesaksian hidup. Yesus kita sanggup melakukan segala perkara. Tadi pagi saya ngomong begini, ada satu akyong yang buka usaha di pasar. Dia pulang ke rumah, sering dia lewat di depan gereja. Dia bilang, Tuhan Yesus, oe akyong, dia bilang. Lalu nanti dia pulang lagi, dia bilang, Tuhan Yesus, oe akyong. Besok begini lagi, seterus begini lagi. Selama dia begini, terus dia ngomong lewat gereja itu, Tuhan Yesus, oe akyong, dia bilang. Suatu hari, dia jatuh sakit. Jatuh sakit lalu masuk ICU. Berat ini. Sadar, antara sadar tidak sadar. Parah. Lalu 2 hari kemudian Tuhan Yesus datang. Akyang, oi Tuhan Yesus. Langsung bangun dia. Yesus dahsyat. Yesus. Yesus dahsyat. Tuhan Yesus datang nengok, sembuh. Berarti apa yang kamu rindukan di dalam hatimu, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Amin. Haleluya. Betapa dahsyatnya Tuhan Yesus kita. Datang nengok, katakan Tuhan, akhirnya, owe Tuhan Yesus sembuh. Bayangkan saudara. Saudara merasa biasa-biasa? Tidak saudara, itu sangat dahsyat. Sampai di grup saya, di grup sel saya, semua bilang, Sulan, Tuhan Yesus, oe Sulan, dia bilang.
Tuhan Yesus, owe asung. Dia bilang, wah ramai di grup saya. Memang Yesus kita dahsyat saudara. Haleluya. Jadi perkatakan firman, bentengi diri dengan firman setiap hari dalam hidup kita. Ketika diintimidasi dengan orang mengatakan, kamu tidak ada harapan, anakmu tidak ada harapan, usahamu tidak ada harapan, rumah tanggamu tidak ada harapan. Katakan, di dalam Alkitab tercatat, ada tertulis, masa depanku sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Di mana firman-Nya? Di Amsal. Amin. Haleluya. Perkatakan firman, bentengi firman dalam kehidupanmu. Mungkin ada yang berkata, kamu banyak dosa, kamu banyak masalah, kamu susah, kamu tidak layak datang kepada Tuhan. Katakan, ada tertulis, Dia yang mengampuni segala kesalahanku, Dia yang menyembuhkan sakit penyakitku. Adakah firman-Nya? Saudara nggak baca sih. Makanya nggak ada yang jawab, ada kan? Saya nggak dengar, saya tadi tanya adakah firman-Nya? Nggak ada yang jawab. Berarti saudara nggak pernah baca. Baca. Katakan sebenarnya, saya tahu siapa yang belum baca. Amin. Itu di mana? Mazmur 103 ayat 3. Amin. Saya sudah catat, tidak mungkin meleset. Kalau engkau sakit, katakan, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Amin. Haleluya. Kalau saudara merasa takut hari-hari ini, katakan, roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Ada firman-Nya? Wah, belakang kencang. Ketahuan ada baca firman setiap hari. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Mungkin hari-hari ini saudara merasa kenapa banyak masalah, kenapa banyak tantangan, kenapa banyak pencobaan, begitu berat, saya tidak sanggup. Buka 1 Korintus ayat 10. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Mungkin Anda merasa, kenapa banyak masalah, kenapa banyak tantangan, persoalannya begitu berat. Lihat tuh, apa itu? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah biasa atau besar? Biasa kan? Terus, yang tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Katakan, tidak melebihi kekuatan saya. Berarti saudara sanggup melewatinya. Katakan sebelahnya, jangan cengeng. Amin. Haleluya. Sebab Allah kita Yesus Kristus setia. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah yang setia. Karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan sangat tahu kekuatan saudara saya. Dia tidak akan membiarkan semua pencobaan itu melewati kekuatanmu. Lalu kenapa takut? Tanya sebelahnya. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan memberi jalan keluar. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Setelah kita tahu ada ayat firman itu, ada satu ayat firman yang lupa. 1 Korintus 15 ayat 57. Setelah kita tahu, ini, tetapi syukur kepada Allah. Katakan, saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena firman-Nya menguatkan kita. Persoalan pencobaan itu biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Tuhan memberi kekuatan dan memberi jalan keluar. Amin. Bahkan dikatakan telah memberi kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi cara membentengi diri dengan firman, katakan sebelahnya, baca firman Tuhan. Baca yang dengan suara keras. Sampai kita bisa dengar. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bacalah sekeras mungkin.
Supaya iman kita timbul. Ketika iman kita timbul, itu ada urapan yang dahsyat, urapan yang luar biasa. Ketika kita dengar ada kekuatan iman, kita sanggup meruntuhkan tembok-tembok masalah, Goliat masalah. Kita sanggup meruntuhkannya. Kita keluar sebagai pemenang. Yang percaya katakan, saya percaya. Mari berdiri bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya undang semua pemusik. Kita menyembah, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan. Yes, ada kekuatan untuk bertahan. Kekuatan yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara bergembiralah, saudara berbanggalah. Ada kekuatan yang dahsyat. Ketika engkau dalam kesesakan, ada pengharapan. Karena Tuhan kita setia. Dia Allah yang Immanuel. Dia beserta kita. Jadi saudara, hari-hari ini tantangan boleh datang, persoalan boleh datang, pencobaan boleh datang, tetapi kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita intim dengan Dia, kita mengandalkan firman Tuhan, dan kita memiliki respon hati yang benar, dan kita membentengi diri dengan firman Tuhan. Saya percaya kita akan mampu bertahan di dalam segala pencobaan. Saya berdoa, saudara, hari-hari ini jangan malah mengalami pencobaan. Di dalam nama Yesus, saudara akan kuat. Yang lemah dikuatkan, yang berat-berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi sukacita. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang terikat oleh hal-hal yang lain, Tuhan melepaskan, Tuhan menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada pemulihan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Haleluya, silakan duduk kembali. Saya percaya dengan firman Tuhan yang luar biasa menguatkan setiap iman kita, amin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada penatua kita Brampin yang sudah memberkati dengan firman-Nya. Kita akan masuk dalam persembahan saudara, setiap persembahan saudara bisa masukkan ke dalam amplop yang saudara terima. Dan bagi saudara akan memberikan persembahan perpuluhan atau memberikan persembahan lainnya, kami juga menyediakan amplop di belakang di atas kotak persembahan. Dan setelah ibadah selesai, setiap persembahan saudara bisa dimasukkan kembali ke dalam kotak persembahan. Kita akan berdoa untuk persembahan. Kami ucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang luar biasa dalam hidup kami.
Kami percaya Engkau Allah yang setia, yang senantiasa menjaga kami. Dan pada saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Dengan hati yang bersuka cita kami memberikannya. Berkati persembahan ini dapat dipakai bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, studi kami, pekerjaan kami. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus mari setiap kita diberkati, katakan amin. Kita akan menyaksikan Jordan Info. Sahabat, saya yakin dan percaya sepanjang 1 minggu ini kita diberkati Tuhan dengan melimpah. Bersama saya Ena, mari kita saksikan Jordan Info minggu ini. Kedekatan kita bersama Tuhan tergantung seberapa intim kita bersamanya. Ibadah akad diadakan setiap hari Sabtu pukul 4 sore live melalui akun Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Hai sahabat, untuk Sabtu ini, Persekutuan Pemuda Remaja pukul 6.30 akan diadakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Bagi sahabat yang untuk mendapatkan link ID Zoom, boleh menghubungi nomor berikut ini. Mari Bapak Ibu untuk memotivasi anak Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah anak yang diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang live melalui akun Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Sahabat, kita sudah di penghujung informasi. Kami mengundang sahabat untuk hadir kembali di ibadah raya pertama pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pukul 6 sore. Dan bagi sahabat yang tidak bisa hadir, bisa mengikuti ibadah melalui live akun Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Selamat berhari Minggu, tetap semangat dalam Tuhan. God bless you. Mari kita bangkit berdiri saudara. Puji Tuhan, kasih tahu kepada kiri kananmu, kamu luar biasa. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesus kau sertaku, selalu bersamaku. Aku takkan goyah, hatiku percaya. Yesus yang ajaib, selamanya aja. Lalu ku serukan, tiada yang sepertimu. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, aku berseru, haleluya, haleluya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, aku berseru, haleluya, 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 haleluya. Sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Dia Allah yang menyertai kita selama-lamanya. Sorakan haleluya. Setiap kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, dalam pimpinan-Mu ibadah kami sudah selesai. Sebentar kami akan pulang, kami percaya Tuhan memimpin menyertai kami. Mari umat pemenang kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita. Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang ajaib bagi kita. Roh Kudus dengan setianya, Dia menghibur, menguatkan, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini, nikmatilah berkat ini, jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati, maju terus dalam Tuhan.